Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Romo, salam sejahtera. Pak Pendeta, Shalom. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Gubernur, serta segenap forum komunikasi pimpinan daerah, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gaidati, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua DPR, yang saya taati, saya patuhi, para habaib, para ulama. Di sini ada Habib Lutfi, Habib Jafar, Habib Umar, dan para habaib, dan dari seluruh kota kabupaten se-Jawa Tengah hadir semuanya di sini di kiri kanan saya. Sugeng Dalu. Di sini saya membawa ada Asintel, Asrenum, Akpers dari darat, laut, udara lengkap, Bapak Kasdam, para pejabat kepolisian, Polda, Kodam, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Pada malam hari ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh luar biasa. Pak Habib Lutfi, kita lihat seolah-olah ini 72 tahun yang lalu selesai pertempuran 5 hari di Simpang 5. Karena yang hadir di sini deloan kiri kananmu. Deloan. Wong nom kafe kan? Pemuda-pemuda semuanya di sini. Luar biasa. Luar biasa. Di tempat bersejarah ini pertempuran 5 hari di mana TNI waktu itu ijik bayi. Lahir 5 Oktober. Kemudian baru 9 hari tiba-tiba tentara Jepang tidak mau menyerah. Akhirnya digempur oleh para pemuda, dipimpin para habaib, para ulama. Akhirnya menyerah Jepang. Baru 1 hari Jepang menyerah, pulang dode urut kok meneh. Melucu tawanan, malah tawannya dikasih senjata suruh melawan lagi. Aja terjadi pertempuran di Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Sehingga sampai tanggal 12 Desember diusir, tanggal 15 baru benar-benar menang. Itulah menjadi hari juang Kartika Angkatan Darat. Ini semuanya bukan TNI yang berjuang, TNI cek bayi yang berjuang, para tokoh-tokoh agama, ulama, para habaib memobilisasi para santrinya untuk bersama-sama berjuang, yang kebanyakan santrinya pemuda, yang persis seperti sekarang ini pemudanya. Saya di sini hanya ingin menjelaskan fakta sejarah, supaya nggak dibelokkan, supaya jelas, supaya bangsa ini menghormati pelaku-pelaku sejarah. Jadi tidak ada negara lain yang mempunyai pahlawan di tiap daerah. Tidak ada. Nggak ada. Cuma Indonesia. Dari Aceh terus sampai Papua. Ada pahlawannya. Tengku Umar, Cut Nyadin, Singamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, terus sampai Kapitan Patumura, Rangkai Sipo. Ada semuanya. Dan tidak ada negara yang tiap-tiap sukunya. Indonesia itu negara yang sangat besar, sangat kuat. Negara kepulauan terbesar.
Jumlah penduduknya 250 jutaan. Terdiri dari 17.000 pulau lebih. Pulaunya aja 17.000. Ngapal ke jenenge ora apal-apal. 17.000. Jumlah provinsinya 34. Jumlah kabupaten dan kotanya 514. Jumlah sukunya ada 714 suku. Dan jumlah bahasanya 1.100 bahasa. Mau ngapal ke piye itu? 1.100 bahasa lokal. Nggak ada di dunia seperti ini. Jadi negara kita ini negara besar, jangan merasa kecil. Di video saya apa? Jumlah pulau-nya 17.000, rakyatnya 250 juta. Sukunya 714, bahasanya 1.100 lebih bahasa. Provinsinya 34, mana ada? Nggak ada. Ini besar. Nah, yang lebih antik lagi, tidak ada satu suku pun dari Sabang sampai Merauke yang ada 714 suku yang tidak punya jenis senjata. Tidak ada. Di Aceh rencong, di Jawa keris. Sulawesi Selatan badik. Hanya bedanya kalau makin barat dideleke, rencong disembunyikan, makin ke timur makin dilihatin, tombak, parang juga. Bedanya itu. Tidak ada satu suku pun yang tidak punya tarian perang. Semuanya punya tarian perang. Itu apa? Untuk latihan perang setiap saat dengan bentuk tarian supaya gak bosen. Dan cara kerjasamanya gotong royong. Gotong royong gak usah dikongkon. Lihat ada temannya ngangkut kursi keberatan, lewat karpamu apa sih lakukan? Yang kabupaten. Sopo sing ngongkon nolong? Gak kan? Pengen keinginan sendiri. Itulah bentuk gotong royong. Sehingga siapapun dia yang orang Indonesia, karena dimanapun punya senjata, kemudian punya tarian perang dengan kerjasama gotong royong, kapan senjata itu dicabut? Apabila jati diri kelompoknya terusik. Iki ning ngarepku ki wajahnya wajah api-api kabeh. Wajah sopan, termasuk yang putri-putri juga sopan. Tetapi kalau Indonesia direcehkan, coba masuk, rubah wajahmu kabeh, begis kabeh, benar? Itu. Itulah orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu semuanya mengalir darah kesatria. Makanya jangan coba nakut-nakuti orang Indo, ditakut-takuti malah kumat. Gak bakalan takut. Ini bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Nah, buktinya perjuangan tiap daerah. Tetapi karena bersikap daerah tidak pernah berhasil, maka seorang pemuda, Dr. Sutomo, mendirikan Budi Utomo pada tahun 98. Ini kalau sendiri-sendiri gak iso rampung-rampung lawan penjajah Londo kalau Portugis. Disatukan dalam bentuk gotong royong. Nah, pada saat Budi Utomo lahir tahun 1908, Muhammadiyah lahir 1912. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1909 masuk Budi Utomo. Kemudian Nahdlatul Ulama dihilang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Maka tokoh-tokoh agama, para habaib, para ulama, para kiai, semuanya sadar memobilisasi semua pemudanya, santrinya dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Begitu pemudanya bersatu, 20 tahun kumpul ke pemudanya,
maka pemudanya bersatu dan pemudanya sadar, maka muncullah tekad untuk merebut kemerdekaan dengan energi sosial. Yang bisikan energi sosial ini adalah para ulama, para kiai, para habaib. Perang merebut kemerdekaan kuwi jihad. Makanya muncul merdeka atau mati. Di mana merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Dengan merdeka atau mati cuma perlu waktu 17 tahun, yang tadinya bersifat daerah 250 tahun. Lalu pertanyaan, di mana buktinya? Di mana buktinya para ulama dan santri? Buktinya dari 60 batalion, itu 24 batalion itu adalah batalion para santri yang dipimpin para kiai. Jepang mendirikan peta, yang masuk juga para ulama juga, pemuda-pemudanya juga masuk. Antara lain Jenderal Sudirman waktu itu masih berpangkat kolonel. Sehingga pada tahun 43, pada puncak-puncaknya perebutan, lahirlah 3 divisi yang kuat. Divisi dari para kiai, divisi Sabilillah dipimpin oleh Kiai Maskur. Divisi Hizbullah dipimpin Kiai Zaidul Arifin, dan divisi Mujahidin dipimpin Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Divisi itu seperti Kodam. Bayangkan, 3 divisi, 3 Kodam yang intinya adalah dipimpin para ulama. Inilah, maka tidak usah lama-lama, sebentar saja kita bisa mengusir penjajah. Begitu saya mengusir penjajah, jadi yang mengusir penjajah itu bukan TNI. Saya mengusir penjajah siapa? Bukan TNI, tetapi para ulama, tokoh agama dari berbagai agama menyuruh para santri semuanya, para pemudanya untuk bertempur merebut. TNI belum lahir. Buktinya apa? Proklamasi 17 Agustus, TNI lahirnya 5 Oktober. Jadi dari TNI aja sok-sokan. Saya merdekakan TNI. Saya merdekakan para ulama, para santri. Ini fakta sejarah. Saya Panglima TNI nggak malu. Buktinya gue bener kok. Begitu merdeka, para ulama, para kiai, para santri sebagian pulang ke pesantrennya, sebagian berpikir iki negara direbut sing ora nek sing jogo piye. Maka sebagian mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Maka banyak panglima-panglima semuanya itu adalah dari para ulama. Mulai ulama dari Tebu Ireng juga ada, dari Jawa Tengah ada. Itu komandan-komandannya para kiai, termasuk panglimanya juga kiai, Pak Jenderal Sudirman. Itu buktinya. Kemudian para ulama ini dengan para pemuda lainnya berpikir, jadi bangsa yang dijajah itu merasa terhina. Bangsa yang dijajah merasa terhina. Kemudian dilecehkan, disiksa setengah mati. Merebut kemerdekaan sama, mengorbankan pikiran, keringat, tenaga, darah, keluarga, bahkan nyawa. Para pemudanya, para ulama, tokoh agama berpikir, saya tidak rela anak cucu saya menderita seperti saya. Nggak rela. Karena tidak rela, maka para ulama juga, para kiai juga bergabung dengan kaum nasionalis, para pemuda, membuat pagar. Jangan sampai kita semuanya sakar-sakar berdiri. Pagarnya apa? Undang-undang, Pancasila, dan lain sebagainya. Bukti kalau yang membuat juga para ulama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Simak judul apa? Kalimat pertamanya.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahasanya sapa kuwi? Bahasa ulama kan? Berarti ulama ikut situ. Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Itu adalah pengakuan bahwa memang yang berjuang itu adalah orang-orang. Tetapi kemerdekaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disadari. Termasuk dalamnya juga ada Pancasila yang tadi disebutkan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hadiah umat Islam untuk seluruh Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, semua orang bisa hidup di Indonesia karena ketuhanan yang Maha Esa. Itu hadiah. Cara berhubungan sesama manusia, sila kedua. Karena sadar bahwa orang-orang Indonesia ini kumpulan kesatria, maka jangan coba-coba dilecehkan, jangan coba-coba dibuat tidak adil, jangan coba-coba dibedakan. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun manusia Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Luar biasa. HAM kalah dengan sila kedua. Kita lebih menghargai itu. Dan cara bernegaranya mengutarakan persatuan, nggak lihat dari Papua, dari Ambon, dari kerajaan mana, nggak ada. Persatuan Indonesia. Cara berdemokrasinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Berarti mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu bosnya di sopo. Bahasanya ulama. Mana ada kalau ulama berkumpul mencatatkan suatu voting, Anda nggak tahu? Nggak ada. Musyawarah mufakat. Nggak ada. Karena apa? Kalau musyawarah mufakat nggak ada yang dikalahkan. Nggak ada. Ya enak piye? Terus piye? Karepku piye? Ayo kita ngomong. Enak iki, yo, setuju ayo bareng-bareng setuju. Beres. Jadi semuanya nggak ada yang dikalahkan. Kalau voting ada yang dikalahkan. Ulama lagi yang membuat ini dengan perwakilan orang yang ada bijaksana. Nah, kalau sila pertama, 2, 3, 4 dilaksanakan dengan benar, nggak menyimpang, maka apa yang menjadi tujuan nasional tercapai. Apa tujuannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang merumuskan Pancasila itu para ulama juga ada di dalamnya. Nah, setelah itu sekarang ini kita ini di sini, ulama-ulama ada di sini semuanya ini. Saya nggak melihat ada ulama yang ikut memperjuangkan kemerdekaan. Nggak ada kan? Udah sepuh semuanya kan? Yang ada di sini semuanya adalah hasil didik para ulama-ulama dan habaib yang memperjuangkan kemerdekaan, yang merumuskan Pancasila tadi. Jadi alangkah anehnya kalau sekarang tiba-tiba muncul ulama dengan pakaian ulama, tapi bahasanya ingin merubah Pancasila. Maka saya katakan pasti itu bukan ulama Indonesia, ulama luar yang dibayar untuk merusak Indonesia, atau orang Indonesia yang pakai pakaian kaya ulama ngapusi rakyat, sok-sok ulama yang dibayar merusak rakyat. Pasti itu. Yang para ulama yang buat Pancasila kok. Ngerti Pancasila ini ngirun sopo gitu. Saya yakin itu melihat belajar dari Piagam Madinah. Piagam Madinah. Tadi sudah mempersatukan, kemudian menyatukan, berjuang sudah, kemudian menyiapkan landasan sudah. Nah, baru saja merdeka, mau diminta lagi bolak-balik. Padahal TNI cik bayi.
pada kurang lebih 20 Oktober, jadi baru 15 hari, TNI mendapat informasi bahwa tentara sekutu akan datang dan jika membonceng tentara sekutu akan merebut Surabaya. Bingung TNI ini, iji cacile, sekutu meneh. Karena TNI anak-anaknya ulama, maka TNI wadul meneh karo bapak ya, wadul meneh karo kiai. Maka berangkatlah ke Jawa Timur sowan kepada Kiai Haji Asy'ari. Mbak Gus Dur. Ini begini-begini pun kayak langsung dibuatkan fatwa jihad. Fatwa jihad fisabilillah di Surabaya bagi yang sholatnya tidak dikosor itu wajib. Ya, yang dikosor, yang tidak dikosor wajib, tapi kalau dikosor sunat. Dan disitulah perjuangan bukan hanya para kiai di Surabaya. Berbagai lapisan masyarakat, bahkan harusnya serangan itu dilakukan pada tanggal 9 November. Harusnya tanggal 9 November. Tapi pada saat itu Kiai Abbas, cucunya cicitnya Mbah Bukoin, pendiri pesantren Buntet Cirebon, itu diundang oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk memimpin. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunda besok sampai singa Jawa Barat datang ke Jawa Timur. Singa Jawa Barat adalah Kiai Abbas. Maka Kiai Abbas naik kereta api Karoslope apa namanya ya? Bakia. Bawa bakiaknya di Rembang berhenti, kumpul dari kiai-kiai di Rembang, musyawarah di situ. Musyawarah, sopo sing mimpin besok. Padahal sudah dikasih tahu sama si Pak Cadi, Kiai Abbas tidak langsung mau mimpin. Musyawarah siapa? Akhirnya ditunjuk Kiai Abbas lah yang mimpin. Begitu sampai di sana, di masjid di Surabaya, depan jeda kolam, semua yang akan bertempur wudhu di situ. Wudhu semuanya, kemudian Kiai Abbas berdoa dengan korbannya, dan yang membunuh Jenderal Malabi sopo? Santri yang bunuh, bukan TNI. Santri yang bunuh. Dan ada hotel oranye di sana, ada bendera Belanda, yang naik ke atas tiang bendera yang merobek birunya jadi merah putih siapa? Pemudanya juga, santrinya juga, bukan TNI. Akibat resolusi jihad 22 Oktober itulah maka lahir Hari Pahlawan 10 November. Dengan senjata apa adanya. Nggak takut. Nggak ada yang takut. Karena ya kumpulan patriot Satria ini dimotori oleh para ulamanya, nggak ada yang takuti. Mau harap tank kek, harap pesawat kek, emang gue pikirin kalau orang Betawi bilang ini. Nggak dipikirin, maju terus. Itulah kehebatan para ulama, para kiai. Jadi berdasarkan sejarah, kiai dan para ulama selalu menjadi ujung tombak perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat ini, selalu menjadi ujung tombak. Setelah dimotori para kiai, semuanya ikut. Komponen agama lain ikut, agama Kristen ikut, Katolik ikut, Buddha ikut, semua bersama-sama. Itulah indahnya Indonesia. Gak ada negara di dunia seperti Indonesia, gak ada. Perang senjata apa adanya. Orang bilang, enggak, negaramu dulu ada senjata. Iya, benar. Pada saat perjuangan merebut kemerdekaan ada senjata, tapi itu adalah senjata yang dirampok. Jadi kadang-kadang santri juga suka ngerampok gitu kan. Ngerampok rondo, ya kan. Pak TNI gudangnya jupuk, senjatanya jupuk.
Diculik, ambil senjata. Jadi senjata itu bukan miliknya para pejuang. Pejuanglah yang merampok senjatanya mereka, yang kalah ambil senjatanya. Tapi sebenarnya senjata awalnya ya bambu runcing, parang. Mungkin ada pakai obeng juga ada itu kurang. Pokoknya saya kira cekel. Kalau ulama cukup pakai jiting aja. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka saya selalu marah kalau ngomong. Ada ngomong para kiai, para santri itu merusak negara. Nggak mungkin. Uang dari yang mengumpulkan, menyatukan, berjuang, merdekakan, menempatkan landasan, sampai mempertahankan ada umat Islam kok. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Justru dalam kondisi yang terkini, negara-negara di dunia melihat. Contoh yang terakhir, dunia mengakui bahwa pelaksanaan perayaan ibadah Ramadan teraman di dunia adalah di Indonesia. Itu yang menjadi contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Tetapi ada juga yang tidak senang. Ada yang tidak senang, maka berusaha memecah-mecah, berusaha masukkan aliran-aliran lain yang tenang mulai dimasukkan. Jangan sampai mau terprovokasi. Maka saya katakan di sini bahwa para ulama, kiai dan santri berperan penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk ini. Perbedaan yang ada itu bukan gawean manusia. Sopo sing yakin awakmu lahir terus rambutmu lurus? Nggak ada yang tahu. Yang lahir rambutnya keriting, nggak ada. Saya gawe sopo? Gusti Allah kan? Kulit sing ireng, kulit sing putih, kaum matang, saya gawe Gusti Allah. Lah kok manusia suruh seragam, oke? Ya malah dicat temen deh. Yang lahir di Papua ya memang dari sana, Gusti Allah pun lahir di kono. Jadi justru perbedaan itu merupakan kekuatan kita sama dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan itu juga yang membuat para kiai. Dan harus yakin bahwa dimanapun para ulama berdiri, selalu yang diajarkan menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu pasti. Karena tugas para ulama membuat muslim menjadi mukminin. Kalau dikoreksi kalau saya salah. Tugas ulama kan gitu. Mendidik, membimbing dengan hati agar umat muslim ini menjadi mukmin, meningkat. Untuk menjadi mukmin apakah pakai maki-maki? Berbicara kasar? Para ulama supaya Habib ini sedengin di awak-awakmu karena mereka berbicara dengan hati, bicara dengan hati, dengan kasih sayang. Maka kalau ada ulama yang maki-maki, perlu ditanya ulama, bukan itu. Nggak mungkin ulama seperti itu. Maka ulama lah yang membuat kita lebih harmonis. Sehingga di sini saya jelaskan bahwa TNI sadar sesadar-sadarnya bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat, dengan para ulama, tokoh agama, semua komponen masyarakat adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Yang tidak bisa dikalahkan oleh negara manapun, yakin itu. Karena itulah jadi identitas dari diri TNI. Nggak bisa. Jadi di sini pun saya mengingatkan kepada para diri saya, jangan TNI dimanapun berada jangan sombong sama rakyat. Karena TNI hanya penikmat kemerdekaan.
yang mempersembahkan kemerdekaan adalah rakyat, karena TNI belum lahir. Ini karena tausiah, ya terpaksa saya menyitir sedikit-sedikit terjemahan dari surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Dan pada kesempatan ini saya mengajak semua, seluruh masyarakat Jawa Tengah, bahkan di Nusantara semuanya, bahkan di luar negeri, marilah pada tanggal 17 besok jam 17.00 atau jam 5 sore kita mengadakan doa kebangsaan. Doa kebangsaan itu, karena saya katakan tadi bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikonsep oleh para kiai juga, para nasionalis, para pemuda, yang isinya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kita sebagai anak bangsa setelah menikmati 72 tahun kemerdekaan, hendaknya luangkan waktu 1 jam saja untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang agama Islam berdoa cara Islam, yang Kristen cara Kristen, Katolik cara Katolik, Buddha cara Buddha, Hindu cara Hindu, Konghucu cara Konghucu. Bersyukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon rahmannya, memohon kasih sayangnya, agar kita diberi kekuatan, kesadaran, persatuan untuk bersama-sama membangun bangsa ini sebagai pertanggungjawaban kepada para pahlawan, para syuhada yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Itu maknanya. Dimanapun, kalau nggak sempat di markas-markas, ya di masjid, di gereja, kalau nggak sempat di mobil, minggir tempat parkir, berdoa. Muarojah, ya kalau misalnya Al-Fatihah, bola-balai Al-Fatihah sama aja, tidak ada masalah. Tapi niatnya agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua damai, penuh kasih sayang, dan Indonesia bisa membangun untuk menjadi bangsa pemenang. Karena memang kita adalah kumpulan orang-orang yang petarung semuanya, pemenang. Sekali lagi saya di sini tidak memberikan tausiah Pak Habib, nanti tausiah Habib Lutfi aja. Saya hanya menceritakan sejarah, fakta sejarah yang sebenarnya. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang salah, ada yang kurang berkenan. Kalau saya bersemangat karena saya ingin agar saya bisa seperti yang di hadapan saya, para pemuda-pemuda ini, jadi muda kembali. Aku juga pengen supaya awak muda kembali. Para baik, para ulama, para kiai, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Bapak Ibu sekalian, kita sepantasnya bersyukur bahwa kita adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bangsa yang baik, menjadi orang-orang satria patriot, orang-orang yang dianugerahi kemerdekaan bukan mengemis, bukan diberi, tapi berjuang merebut kemerdekaan. Dan kita sendiri yang bisa menata negara ini. Dan semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dilimpahkan kepada kita semuanya, dan kita semuanya bisa bersatu bersama-sama. Perbedaannya ada merupakan kekuatan untuk bersama-sama dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengabdian yang terbaik dan hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.